Shalom saudara, sermon today hari ini kita akan kembali belajar dan mengingat bagaimana kuasa Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus. Hari Minggu kemarin kita bisa merayakan Paskah yang berarti Tuhan menunjukkan kuasanya. Dia bangkit dari kematian, dia bangkit dari maut, dia mengalahkan maut. Dan pada hari ini kita akan kembali belajar apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus setelah dia bangkit dan dia menampakkan kepada murid-muridnya. Saudara, kita akan belajar dari bagian itu. Kita kembali belajar dari Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-24. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saudara, bagian ini kita kembali diingatkan bagaimana ketika Tuhan bangkit malah mengalahkan maut, dia menunjukkan dan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Karena pada saat itu murid-muridnya begitu ketakutan, saudara. Mereka berkumpul bersama-sama, bersekutu bersama-sama, tapi dengan ketakutan-ketakutan yang menimpa mereka. Saudara, di bagian yang kita baca ini dikatakan di sana mereka berkumpul di sebuah rumah dan pintu rumah mereka kunci. Ayat 26 dikatakan 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci. Perhatikan, pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kenapa dikatakan di sini kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka? Karena di bagian di atas ketika murid-muridnya yang lain berkumpul dan berkata kepada Thomas, "Thomas, bahwa guru kita yang Yesus Kristus itu telah bangkit." Dan dia berkata, "Aku tidak akan percaya sebelum aku melihat, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam tangannya." Saudara, akhirnya ketika 8 hari kemudian mereka berkumpul kembali bersama-sama, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan Tuhan Yesus langsung bertemu dengan Thomas dan berkata kepada Thomas, "Thomas, taruhlah jarimu di sini," di dalam ayat 27, "dan lihatlah tanganku, dan ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Saudara, perhatikan apa yang dilakukan oleh Yesus. Di tengah-tengah keraguan Thomas, Yesus datang kepada Thomas dan memberikan kepastian kepada Thomas bahwa dia bangkit. Saudara, sebuah peristiwa yang begitu luar biasa. Bagaimana mereka belum pernah mengalami kuasa kebangkitan itu. Mereka belum pernah melihat kuasa kebangkitan itu. Tetapi pada saat itu, ketika Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada Thomas, saudara, Thomas benar-benar percaya ketika di dalam ayat 12 Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Thomas menjadi percaya, saudara. Keraguan yang dimiliki Thomas ketika bertemu dengan Yesus, Thomas menjadi percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Mungkin kita berkata, saya tidak pernah mengalami Tuhan, saya tidak pernah bertemu Tuhan. Tapi saudara, ketika saudara dan saya, kita semua percaya kepada Yesus, walaupun kita tidak melihat bagaimana Yesus bangkit, kita tidak melihat peristiwa-peristiwa itu, tetapi ketika kita percaya, ayat 29 dikatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara, bagian ini menggambarkan dan mau menjelaskan kepada saudara dan saya, Tuhan berkata, kita adalah orang-orang yang dikatakan berbahagia, karena meskipun kita tidak melihat, tapi kita percaya. Karena itu saudara, tetap percaya di dalam Tuhan Yesus, tetap beriman kepada Tuhan Yesus, dan apapun yang terjadi di dalam pergumulan kehidupan saudara dan saya, tetap yakin bahwa Yesus yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa, Allah yang bangkit dari kematian dan mengalahkan maut. Dan Dia mau menyatakan kepada saudara dan saya, kepada kita semua, kepada dunia ini, bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Sehingga di dalam ayat 30, di dalam Yohanes 20, Alkitab mencatat, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Karena itu saudara, milikilah iman yang benar di hadapan Tuhan. Milikilah iman yang benar, yaitu iman yang percaya kepada Yesus. Milikilah iman yang benar, yaitu iman yang menyelamatkan, bahwa Yesus itu adalah Mesias, Yesus itu adalah Anak Allah. Ketika kita percaya kepada Dia, maka kita akan beroleh hidup di dalam namanya. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, tetaplah percaya kepada Yesus. Selamat menjalani hari ini di tengah-tengah tantangan pergumulan apapun yang saudara alami. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan akan sertai kita. Tuhan akan memberkati kita. Yesus Kristus menurunkan Roh Kudus kepada kita, dan kita sudah bersama-sama. Ketika kita percaya kepada Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikatakan bahwa kita menerima Roh Kudus itu, dan Roh Kudus itu berdiam bersama-sama dengan kita. Karena itu jalanilah hidup ini, jalanilah hari ini dengan tetap percaya bahwa Dia selalu beserta dengan kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, karena hari ini kembali kami diingatkan bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus adalah Allah yang penuh kuasa, Allah yang bangkit dari kematian, Allah yang sudah mengalahkan maut, dan Allah yang sudah membuktikan diri ini bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa. Ada begitu banyak saksi-saksi yang tercatat di dalam Alkitab yang menyaksikan Engkau bangkit, Tuhan. Karena itu Tuhan, kami bersyukur untuk semua kesaksian-kesaksian yang sudah dicatat di dalam Alkitab, dan kami boleh percaya. Dan meskipun kami tidak melihat peristiwa itu, tetapi Engkau berkata bahwa kami adalah orang-orang yang berbahagia. Meskipun kami tidak melihat, namun kami percaya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan hari ini yang kembali meneguhkan kami. Engkau memberkati jemaat-Mu, Engkau memberkati setiap kami. Biarlah Roh Kudus selalu menyertai kami, dan damai sejahtera Allah akan selalu beserta dengan kami. Ini doa syukur kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.